saya Rindu Rayati dan teman saya Anja Permana. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang struktur pasar persaingan sempurna mata kuliah ekonomi mikro syariah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materinya. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan tertentu. Yang membedakan antara pasar ini dan pasar biasa ialah dalam sistem ini, transaksi yang digunakan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana pembeli dan penjual berada dalam pasar yang bersifat homogen. Tidak ada monopoli pada harga komoditas yang digunakan di pasar tersebut. Semua terkendali oleh pembeli dan penjual individu. Menurut Jojori, dalam bukunya mendefinisikan bahwa pasar persaingan sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana banyak sekali terdapat penjual dan pembeli, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Pasar persaingan sempurna merupakan solusi yang bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraannya. Karena dalam pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin antara konsumen dan produsen. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem transaksi jual beli produk yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang ditentukan oleh suatu pihak tertentu. Maka dari itu, siapapun yang bertransaksi di pasar ini adalah atas dasar ingin membantu sesamanya. Sedangkan produk yang disediakan oleh produsen adalah produk yang memang betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karakteristik pasar persaingan sempurna berbeda dengan pasar persaingan murni. Pasar persaingan sempurna memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan murni. Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga antara penjual dan pembeli juga memiliki pengetahuan yang baik dan sempurna. Berikut ini adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, tidak ada perusahaan-perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Itulah sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut menjadi price taker, dan juga setiap perusahaan dalam pasar tersebut mendapatkan laba secara normal sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang berlebihan. Struktur pasar persaingan sempurna dikenal dengan struktur pasar yang paling ideal dibandingkan dengan struktur pasar yang lain. Karena dalam kegiatan pasar tersebut terdapat sebuah jaminan untuk menjalankan kegiatan produksi barang dan jasa yang lebih efisien bagi elemen pasar. Pada kenyataannya, tidak terdapat praktik yang benar-benar menerapkan pasar persaingan sempurna dalam konsep murninya. Karena jika dilihat lebih jauh, konsep pasar ini memiliki kekurangan yang dirasa hanya akan mengurangi kebebasan dalam kegiatan pasar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dalam keadaan ini, tentunya penjual tidak dapat memainkan harga, karena pembeli pasti mengetahui kondisi harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapapun banyak barang yang dibeli, harganya akan tetap sama dan tidak berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Ciri yang kedua adalah kebebasan pedagang untuk membuka dan menutup usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pedagang diberi kebebasan untuk membuka dan menutup usaha sesuai keinginannya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usaha dengan waktu yang ditentukan. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum memulai usaha. Ciri yang ketiga adalah barang yang dijual harus bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini, produk yang dijual harus setipe atau homogen. Sehingga sekalipun pembeli membeli barang dari pedagang lain, harga dan kualitasnya akan tetap sama. Produk homogen maksudnya produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang merupakan bahan-bahan pokok. Ciri-ciri yang keempat ialah penjual dan pembeli wajib mengetahui informasi harga dengan jelas yang benar yang sedang berada di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga pasar sedang bergerak dengan cepat. Maksud dari pemahaman ini adalah agar penjual tidak menjual suatu barang atau produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar pembeli tidak membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.
Ciri-ciri yang kelima adalah mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna. Artinya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena pada dasarnya, semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. Pasar persaingan sempurna dapat menjadi wadah yang bagus jika kita memiliki bisnis produk atau jasa yang umum dilakukan oleh banyak orang. Kesuksesan bisnis dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun asalkan kita memiliki strategi yang matang, salah satunya dengan selalu melakukan pencatatan keuangan perusahaan di dalam laporan keuangan. Ciri yang keenam adalah laba didapatkan secara normal, sehingga tidak ada kerugian dan keuntungan yang berlebihan. Ciri yang ketujuh adalah penjual yang termasuk dalam pasar persaingan sempurna, biasanya penjual-penjual yang relatif kecil, sehingga tidak ada satupun yang dapat melakukan kontrol pasar, harga, dan juga kuantitas. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah pasar persaingan sempurna dapat memperoleh tenaga kerja, sumber daya, tanpa adanya penundaan dan pembatasan baik itu etnis, gender, atau rasial. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam pasar persaingan sempurna. Itu dikarenakan para penjual di pasar tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normalnya. Kelebihan yang kedua adalah di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak adanya biaya iklan karena produknya bersifat homogen. Kelebihan yang ketiga adalah juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kelebihan yang keempat adalah tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Semua aturan dan semua prosedur yang sudah ada wajib dipatuhi oleh semua orang yang melakukan transaksi di pasar. Kelebihan yang kelima adalah terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Dan kelebihan yang terakhir adalah informasi pasar yang jelas akan menghindarkan dari berbagai praktik yang bisa menimbulkan potensi kecurangan. Ya, di sini saya mau melanjutkan materi tentang yang tadi disampaikan oleh sahabat Rini itu mengenai tentang yang di atas. Yang sekarang saya mau melanjutkannya. Untuk poin B-nya yaitu kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Apa saja sih yang tertera di dalam kekurangan dari pasar persaingan sempurna itu? Yang pertama adalah lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama itu cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada berlokasi di akhir. Yang keduanya itu ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk ini. Berarti kemungkinan persaingan akan lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya itu terbatasnya dana untuk kegiatan research and development karena keuntungan perusahaan itu sangat terbatas dan menyebabkan lambatnya inovasi produk gitu. Nah, keterbatasan dalam memilih produk mengingat semua produk yang dihasilkan pasar sama atau hanya satu jenis. Hal ini memungkinkan berbeda-beda dengan tingkatan pendapatan yang berbeda-beda juga dalam memilih suatu produk. Nah, untuk selanjutnya itu keterbatasan laba tidak hanya bertampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena kurang inovasi. Selain itu juga memaksa perusahaan untuk memberikan upah yang kecil kepada buruh. Untuk poin selanjutnya itu adalah efisiensi yang diterapkan terlalu tinggi sehingga berakibat pada buruknya kondisi sosial. Nah, di dalam efisiensi yang diterapkan terlalu tinggi sehingga berakibat pada buruknya kondisi sosial juga itu sudah menjadi suatu kekurangan untuk si masyarakat untuk memasarkannya gitu. Nah, banyak masyarakat yang tidak puas sehingga menghasilkan masyarakat yang tidak puas dengan adanya produknya tidak ada di pasar, yang ada di pasar juga gitu kan. Nah, tidak adanya pemerataan dan juga tidak ada pemerataan pendapatan berakibat pada pemanfaatan sumber daya oleh golongannya tertentu yang memilih modal besar. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu yang gitu.
sempurna, contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia. Contohnya kita kasih contoh terlebih dahulu gitu kan. Pasar mana sih gitu? Yang pertama itu ada pasar beras, pasar sayur, pasar gandum, pasar kentang, dan pasar modal, atau kita sering diucapkan itu bursa efek. Jika contoh di atas hanya membahas mengenai pasar kebutuhan pokok seperti beras, sayur, atau gandum, maka contoh yang lainnya juga adalah pasar modal gitu, atau bursa efek yang sering kita bicarakan gitu. Pasar modal itu termasuk pasar persaingan yang sempurna karena sesuai dengan ciri-cirinya. Secara umum, peran pasar modal itu memang cukup penting untuk perekonomian negara. Dalam bursa efek, harga sudah tertentu oleh sistem, harap berupa permintaan dan penawaran saham yang instrumen pasar modal lainnya. Selain itu, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Begitu pula dengan penjualan dan pembeli yang tidak bisa dipengaruhi oleh harga. Nah, di dalam F juga berikut beberapa perbedaan signifikan antara pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Apa aja sih gitu kan perbedaan pasar sempurna dan pasar tidak sempurna? Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna terkesan hipotesis yang asumsinya sebagai besar tidak berlaku konkret di dunia nyata gitu kan. Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna itu adalah situasi yang sangat sering ditemukan di dunia nyata yang saat ini terjadi. Nah, itu untuk contoh yang pertama gitu kan, perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya itu ke contoh yang kedua, apa aja sih gitu kan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna selalu terdapat banyak pelaku pasar. Nah, untuk pasar persaingan sempurna itu si pelaku pasarnya itu banyak gitu kan, banyak sekali ya. Sedangkan dalam persaingan pasar tidak sempurna itu cenderung lebih dinamis sehingga terdapat sedikit sampai ke banyak pelaku pasar tergantung pada jenis struktur pasarnya gitu. Jadi kan sebalik dari persaingan yang tidak sempurna dan pasar yang persaingannya sempurna. Selanjutnya, dalam pasar persaingan sempurna itu penjual menghasilkan atau memasok si produk yang sama atau yang sering kita bilang homogen gitu. Sementara dalam pasar persaingan tidak sempurna, produk yang ditawarkan oleh penjual dapat bersifat homogen atau bisa juga berbeda-beda gitu kan. Nah, untuk selanjutnya, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan masuk dan keluar dari pasar gitu. Berbeda dengan dalam pasar persaingan tidak sempurna yang terkesan ketat dan penuh hambatan untuk masuk keluar pasar. Nah, dan juga dalam pasar persaingan sempurna diasumsikan bahwa perusahaan tidak mempengaruhi harga suatu produk. Oleh karena itu mereka biasa disebut dengan free taker. Nah, itu ya. Tetapi dalam persaingan pasar tidak sempurna, perusahaan sangat dimungkinkan mempengaruhi harga produk atau free maker gitu. Nah, itu untuk materi presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun materi, karena kita masih belajar dalam tahap belajar gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.